Wabarakatuh nih. Ini teman saya yang cukup Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cukup lama nih Pak Jupri ya. Kita ketemu waktu kuliah di S2 di Unla. Itu pun kita ketemunya pas mau ini ya disertasi ya, Iya betul Pak. disertasi. Karena sebelumnya kan beda angkatan kita. Walaupun saya lebih Betul. tua, Pak Jupri kan lebih tua kalau di angkatannya. Oh enggak, saya junior kok. Oh gitu. Kang Tarmin di atas saya setingkat. Oh gitu. Ada baik Iya. 2012 ya. Iya, saya 2012 kan. Oh ya 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 ya. Oke, ini sedikit profil Pak Jupri itu ya cukup teman lama, kemudian juga teman dekat lah. Dan semakin dekat kita Benar sekali. di waktu persiapan disertasi. Dan alhamdulillah ya disertasi wisuda kita terbanyak nih angkatan 2015. Sampai sekarang nggak tahu Alhamdulillah. apakah masih ada yang udah lewati atau belum. Rasanya belum sih, yang saya tahu mah nggak tahu. Karena Iya, iya, iya. rombongan kita rombongan geblek-geblek semua kebanyakan. Nggak tahu yang bawa bikin gebleknya siapa, apa saya atau orang lain. Soalnya kita ngobrol-ngobrol aja ya, kita udah. Saya pun ini sebetulnya setelah ini buka kanal ini sejak bulan Mei, cuman lumayan cepat juga sih jumlah subscribe-nya. Sekarang udah 1.200-an. Cuman Wis, di bulan Agustus, lumayan tuh, mantep banget tuh. cuman di bulan Agustus saya kena sakit karena pandemi, saya nggak olahraga, akhirnya saya malah kena sakitnya itu gara-gara kurang olahraga, dampaknya itu kolesterol jadi kolesterol. Nah, sebetulnya kemarin juga pas saya nyiapin untuk apa kegiatan ikamtip ya, itu saya Ya, posisi masih sakit sebetulnya, tapi bukan maksain ya, saya berusaha lah mengabdi apa yang saya tahu dan bermanfaat iya, iya, aja iya. gitu. Cuman sekarang bukan ngorek saya yang ngorek Pak Jupri nih. Waduh. sore. Tentang apa nih itu? Iya, nyorek. Ya, teman lama saya pengen tahu nih, mungkin kemarin sedikit cerita Bapak Jupri itu kan asal dari Papua, kemudian pernah hijrah beberapa tahun di Bandung ya, Ya, karena pendidikan. Kita mungkin akan ngorek Pak Jupri lah, mungkin mudahan pengalaman Pak Jupri bisa bermanfaat buat yang lain dan mungkin jadi inspirasi. Apalagi teman-teman yang dari timur, mungkin jadi inspirasi yang sangat luar biasa dengan kondisi Pak Jupri waktu pendidikan. Pak Jupri bisa cerita dong, dulu asal orang tua itu di Papua asli atau gimana nih? Bisa ceritalah ya. sebentar. Jadi, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir Jufri. Saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Hmm. Tapi kebetulan orang tua saya merantaunya ke Papua di Jayapura, jadi dan saya ikut lahir di sini dan besar di Hmm. sini. Iya, Ya. oke. Terus tahun berapa Pak Jupri pertama kali nyampe ke Bandung? Saya kebetulan lulusan STM itu 2001, lulus Hmm. 2001, jadi saya masuk kuliah 2001. Hmm. Uh, Awalnya itu saya kuliah di Unpad di Hmm. D3. Jadi Hmm. itu lumayan ada ceritanya juga tuh. Jadi Gimana gimana tuh gimana? uh, jadi ceritanya saya nggak punya rencana mau Hmm. kuliah kan. Jadi Hmm. begitu selesai STM, saya pengennya sih pengen pengen kuliah di Jayapura aja tadinya. Karena kan Ah. teman-teman saya rata-rata pada kuliah di sini. Jadi dulu tuh kan ya mungkin namanya anak muda kali ya, masih ngikut teman-teman gitu kan. Oh, yang satu Hmm. di sini semuanya pengen di sini gitu kan. Jadi Hmm. ya itu, jadi karena saya diminta untuk nganterin saudara saya. Kebetulan saudara saya nih pengen kuliah di Bandung waktu itu. Jadi Hmm. mama ngajak saya untuk ikut ke sana. Nah, itu Hmm. judulnya ceritanya tuh
cuman jalan-jalan, jadi ngajakin saya buat jalan-jalan gitulah sana. Nah, ternyata dalam perjalanan tuh saya nggak tahu, ternyata ijazah saya segala macam tuh sudah dibawa sama mama. Jadi prepare buat kuliah di sana kan. Ya udah pas sampai di sana kita sempet sebulan lebih, ya mungkin jalan 2 bulan lah. Jadi siapan buat keliling-keliling daftar ke kampus-kampus waktu itu. Waktu itu masih nganterin saudara waktu itu. Ya udah, ternyata pas saya ngeliat ada spanduk di jalan gitu, pas di daerah Pati Ukur. Oh iya. Spanduk penerimaan mahasiswa baru, ya penerimaan mahasiswa baru D3 gitu kan. Nah, D3 Unpad waktu itu. Jadi, nah pas saya lihat ternyata, kebetulan jurusan saya ada di situ. Saya kebetulan kan STM, Pak. Iya. STM tuh saya di jurusan listrik waktu itu. Oh, listrik ya? Ada jurusan saya di listrik, Pak. Pas di Unpad saya ngelihat daftar mahasiswa baru. Mahasiswa barunya itu di konsentrasinya itu instrumentasi elektronika waktu itu. Jadi saya nggak begitu paham. Jadi saya taunya itu jurusannya, ternyata itu konsentrasi. Ya udah, akhirnya saya coba daftar dan emang niatnya cuma main-main sebenarnya sih. Main-main. Jadi begitu saya daftar, ikut tes, ternyata saya lulus di situ. Nah, jadi karena niatnya iseng-iseng gitu ya tadi. Iseng-iseng terus ternyata iya. Ngerasa kejebak nggak? Ngerasa kejebak nggak? Sepertinya emang udah disiapin sama ibu. Nah, itu dia juga sih. Akhirnya itu yang jadi di akhir itu, akhirnya saya jadi mikir, wah, saya kok bisa. Ternyata saya nggak ada punya rencana sama sekali. Dulu waktu masih STM tuh kan teman-teman saya, saudara saya tuh pada bimbel waktu itu persiapan untuk UMPTN gitu kan, ada kan, masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, saya itu nggak pernah ikut bimbel sama sekali, saya nggak pernah ikut persiapan untuk UMPTN karena memang planningnya saya memang nggak kampus negeri waktu itu. Nah, jadi pas saya keterima di Unpad, nah itu yang jadi heboh itu ceritanya. Jadi satu keluarga besar tuh pada heran, loh kok bisa tembus di Unpad gitu kan. Kamu padahal waktu masih sekolah tuh tiap hari tuh kerjanya di lapangan, sore-sore tiap hari main basket, main bola kayak gitu lah. Pokoknya nggak ada konsentrasi mau persiapan masuk lah ke kampus. Ya udah, akhirnya masuk di Unpad. Nah, di situ saya baru tahu ternyata saya keterima di Fakultas MIPA waktu itu. Fakultas MIPA, jurusannya fisika. Nah, ternyata di dalam fisika itu ada bidang studi kalau nggak salah itu geologi fisika dan instrumentasi elektronika. Nah, saya masuknya di instrumentasi elektronika. Nah, saya kuliah. Nah, terus sampai ke S1, itu S1 atau D3? Waktu itu S1, Kang. Oh, jadi bukan D3 ya? Sorry. Itu D3 waktu itu, D3. Jadi saya D3 di Unpad, selesai di situ. Sempat kerja dulu sih setahun sebenarnya. Karena waktu itu kan mikirnya, saya pengen begitu selesai tuh pengen pulang gitu kan, pulang ke Jayapura lagi. Ternyata saya sempat pulang hampir setahun di Jayapura. Ternyata diarahkan lagi sama orang tua, yaudah kamu kalau mau lanjut mending cari kampus yang bisa ini di sana kan, yang bisa dipakai untuk jalur ekstensi gitu kalau nggak salah. Udah, akhirnya saya survei di beberapa kampus di Bandung, ternyata nemunya di Unla. Jadi ya udah, akhirnya saya memutuskan lanjut lagi di Unla. Jadi ahli jenjang ya kalau nggak salah itu. Jadi nggak ngulang lagi dari semester 1, tapi saya melanjutkan dengan jasa D3 waktu itu. Dan kalau nggak salah di Unla itu banyakan juga ya dari orang-orang dari timur kan ya, kebanyakan juga ya. Iya,
Ya, Jadi, jadi itu salah salah satu faktor saya milih Unla itu karena mm, kebetulan ada beberapa sepupu saya juga kan di sana, kuliah di mm, sana. oh, Nah, gitu. mereka yang merekomendasikan kalau kamu mau lanjut, mendingan di Unla aja karena di Unla kebetulan ada jurusannya, terus Mm, apa namanya satu fakultas juga dengan sepupu saya. Sepupu saya waktu mm, itu dia ngambil arsitektur kalau nggak salah. Nah, jadi Tekniknya ya. biar bisa, ya, Mm, jadi biar bisa ya mungkin bareng ke kampus juga kan ya, sama-sama, terus ya, ya nggak gitu terlalu aja. biar lebih enak lah ya, lebih rileks, Ya betul. nyaman gitu. Ada apa-apa gampang gitu kan ya. Iya betul Gimana sekali. nih? Saya pengen tahu nih cerita suka dan dukanya nih. Gimana dengan selama 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 kuliah jauh dari orang tua dengan uang yang terbatas? Iya. Gimana? eh Ada perjuangan nggak? Ya saya masih ingat itu 2001. Jadi ayah saya kan waktu itu kan sempat ngasih pesan waktu itu. eh Kamu kalau mau coba ngatur apa, kamu harus bisa ngatur keuangan karena kebetulan kan orang tua saya kan nyekolahin anak-anak tuh. Jadi saya bertiga, tiga bersaudara. Jadi waktu itu semua pada kuliah semuanya tuh. Jadi biaya untuk kuliah, untuk eh, apa namanya, eh, apa kebutuhan hidup sebulan itu ya lumayan besar sih menurut saya waktu itu karena akhirnya saya diminta sama ayah saya buat bikin perencanaan lah dalam 1 bulan itu. Jadi kamu hitung, jadi pesan ayah saya itu kamu coba hitung kebutuhan 1 hari itu kamu ngabisin duit berapa. Jadi mulai hitung uang makan, terus uang transportasi dari kos-kosan ke bus, terus sama perkiraan kalau misalkan ada tugas, kemudian harus fotokopi dan lain-lain itu saya disuruh hitung. Jadi pas saya hitung-hitung itu 1 hari itu kebutuhannya itu sekitar uh, hampir 40 ribuan lah. Jadi saya bulatin tuh kalau salah 40 ribuan tuh 1 hari. Nah, jadi dari hitungan harian itu akhirnya saya disuruh ajukan. Jadi semacam apa ya, proposal gitu. Proposal. Jadi saya suruh ngajuin untuk kebutuhan saya 1 bulan tuh berapa. Ya udah akhirnya dihitung 40 ribu per apa per hari dikali selama sebulan itu. Jadi saya terima itu sekitar berapa ya? Uh, Cuma waktu itu kan nggak dikirim sekaligus sih, jadi saya per Cicil dua ya, minggu. Ya, sengaja, per dua. sengaja. Ya, sengaja Dia nggak dikirim. bertahan. Pertama-tama dikirim sekali kirim, Ya, tapi pas full. berjalan ternyata nggak nyampe sebulan udah habis. Nah, itu salah satunya. Makanya Eh, kayaknya nggak bener nih ngeliatnya gitu. Akhirnya dipotong-potong dulu. iya, aduh, akhirnya Ada udah di split. ada yang menarik lagi nggak dari waktu ngatur keuangan? Eh, Pernah ngalamin ini, nggak? Udah 10 hari lagi nih, uang segini lagi nih. oh Gimana iya tuh sih, cara ngelakuin? waktu itu sempat kealamin. Jadi waktu hari raya Idul Adha kalau nggak salah, Idul Adha, terus Mm-mm. itu teh jatuhnya kalau nggak salah hari 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 Jumat apa kalau nggak salah itu. Mhm. Ya, seingat saya itu hari Jumat. Nah, ah, saya cuma punya kartu ATM waktu itu, cuman karena dapat kartu ATM yang dari kampus itu kan, jadi Mhm. yang satu satu kartu untuk berapa fungsi, jadi sudah termasuk ah, kartu mahasiswa, kartu Mhm. ATM. Nah, jadi kartu saya tuh ketelan waktu itu, ketelan di mesin ATM hari Kamis kalau nggak salah. Jadi saya nggak kepikiran tuh waktu kan saya mau ngambil duit, terus udah nggak ada duit sama sekali ceritanya tuh. Ya udah akhirnya nggak tahu kenapa, nggak tahu mungkin mesinnya yang error atau kartu saya yang error, saya nggak ngerti. Jadi ketelan kartunya. Mhm. Mhm. Nah, akhirnya udah karena ketelan saya nggak pegang duit sama sekali. Akhirnya saya pulang ke kosan. Jadi saya sempat di kosan itu berapa hari ya? Jadi mulai hari Jumat, Mhm. Sabtu, Minggu itu Senin. nggak pegang duit, ya nggak pegang duit. Akhirnya Senin baru bisa ngambil duit di ATM. Udah gitu kan,
mau minta tolong teman di transfer juga nggak bisa, mau transfer kemana kan, akhirnya Iya. ya udah akhirnya saya nunggu. Jadi selama 3 hari itu saya ngikut makan di ini di tetangga kosan. Nebeng dong, nebeng dong. Nebeng ya, nebeng aduh. ATM ketelan ikut nelen sekarang gitu. Jadi ya itu akhirnya Mm-mm. karena kebetulan tetangga kosan itu kan ada apa ibaratnya satu keluarga lah. Jadi dia dia Mm-mm. udah dia dia udah jadi kayak eh, Saudara lah ya. ibu angkat saya lah. Jadi Heeh. saya anggap kayak ibu angkat lah karena dia sekeluarga itu udah anggap kita tuh satu kosan tuh kayak anak asuh lah. Jadi Mm-mm. beliau yang selalu bantu kita kalau ada apa-apa itu. Mm-mm. Alhamdulillah sih. Jadi ada Ya, saja orang baik tuh di mana aja tuh. ya sebetulnya mungkin sedikit pengalaman juga saja mungkin pernah jadi anak kos tuh. Ya Hmm, sebetulnya ya orang tuh mungkin tergantung kita kali ya. Jadi kalau mungkin betul kelihatannya iya kita Kang. juga bisa menghargai orang lain, ya orang lain menghargai kita gitu kan Iya, gitu ya. iya betul betul betul. Karena saya pun nggak pernah dulu Iya, waktu kos tuh ngalamin sakit sendiri gitu kan. iya Kang. Kemudian ada Saya yang waktu nyiapin makan untuk sakit gitu gitu ya. iya. Nah itu Hmm. juga sempat tuh kejadian. Jadi saya sempat sakit waktu itu Kang. Sempat sakit juga waktu kuliah tuh. Jadi Hmm. semester 1 sampai semester kalau nggak salah saya menjelang mau selesai D3 gitu. Kalau nggak salah semester akhir tuh. Kan kalau D3 kan 3 tahun ya kalau nggak salah. Hmm. Jadi di Ya. semester 5 tuh udah persiapan mau bikin laporan akhir. Sempat sakit. Nah sempat sakit tuh karena ternyata kena tipes. Jadi saya nggak tahu kalau itu tipes tadinya. Hmm. Karena ciri-ciri apa gejala-gejala penyakit tipes itu mirip-mirip sama malaria kalau di Malaria, Papua. Kalau di DBD, Papua, panas gitu ya. kan, Jadi tinggi eh, panasnya juga. mulut pahit, Uh, terus apa? Ya udah, kan kalau di Papua kan juga seperti itu kalau kita kena malaria tuh kan eh, paginya segar, ntar sorenya siap, udah mulai menggigil kayak gitu udah mirip. betul. Nah, jadi sampai konsultasi sama dokter, jadi telepon waktu itu ayah saya telepon, saya kasih tahu saya lagi sakit, nggak bisa ini, udah ke dokter, belum ke dokter, cuman saya nggak tahu mau ke dokter mana, maksudnya takutnya nanti dokter salah diagnosis kan. Iya. Akhirnya akhirnya ayah saya ke dokter di Jayapura, di Hmm. dokter keluarga lah istilahnya, dokter dari biasa kita kunjungi kan. Jadi akhirnya dikonsultasikan lewat telepon. Menurut dokter yang di Jayapura bilangnya itu malaria. Ternyata saya konsultasi di dokter di Boromius waktu itu. Bukan Boromius. Kalau nggak salah iya Boromius karena kan saya di DU waktu itu Ya. ngontraknya. Jadi dekat-dekat sama kos-kosan. Jadi saya ke situ. Dokter di Boromius bilangnya sakit tipes. Jadi ya sempat bingung milih Bingung. obatnya. Yang Iya, mana nih? Uh, ya, takutnya salah minum jadi kan malah tidak selesai ya, Mas. makin sakit jadinya. Mm-mm. Iya. Salah, salah Nah, ini, salah pengobatan. iya. Nah, kemudian ya saya pengen tahu juga nih. Ya mumpung Ya, mumpung siap. mumpung sedang ngorek nih, orek aja sekalian semua. Apa yang lo suka dengan kondisi di Bandung waktu dulu? Banyak Di pacar baru. Bandung, iya. Saya waktu itu waktu kuliah itu ya Kang, alhamdulillah saya maksudnya nggak punya punya apa ya, nggak ada orientasi buat. Jadi saya waktu Pura-pura. itu dipesenin sama ibu waktu itu. Mhm. Jadi hampir setiap minggu tuh kita dihubungi kan sama orang Mhm. tua tuh. Ya satu nasihatnya itu yaitu pokoknya kamu mau ngapa-ngapain, mau berbuat sesuatu itu harus ingat Ya nggak eh, apa-apa. gitu. Jadi jangan sampai artinya ini untuk mengontrol kalian gitu. Jadi kalau kalian mau membuat sesuatu yang sekiranya itu uh, arahnya ke negatif, ya kalau bisa jangan gitu. Kalau sempat ada kepikiran ke sana, ingat aja ibu katanya. Ibu Hmm. sama bapak katanya sudah susah payah lah cerita gitu kan, susah payah
apa, kuliahin kalian gitu kan. Jadi Hmm. ya ya udah akhirnya ya itu pesan itu yang membuat kita semua, saya sama saudara-saudara juga alhamdulillah nggak ini, dan fokus terus sih sebenarnya, Hmm. fokus ke kuliah. Jadi saya nggak pernah punya apa ya, nggak punya rencana atau punya keinginan misalnya kayak teman-teman saya yang lain kan sempat, saya juga sempat apa, ada beberapa teman yang ya artinya yang namanya anak kuliah lah ya, jadi Ya, uh, jauh dari orang tua, kontrol kontrol kurang gitu kan ya. kontrol Lebih banyak kurang, lebih banyak dengan teman-teman gitu kan ya. lebih banyak ya itulah hura-hura lah gitulah, jadi Pergaulan deh ya, lebih cenderung banyak pergaulan teman-teman. pergaulan, jadi Hmm. nggak ke kontrol ya. Kita juga Hmm. sempat posisi waktu itu, saya posisinya kan karena Hmm. merasa, jadi kita sempat merasa saya merasa minder gitu waktu itu melihat teman-teman Hmm. saya gitu kan. Jadi secara dalam sekosan, Hmm. kamar sebelah itu paling ramai gitu kan. Hmm. Setiap hari itu kayak apa Pesta. aja, jadi ada acara aja pokoknya lah ceritanya gitu kan. Jadi ya sudah, Hmm. uh, cuman ya itu akhirnya saya cuma ikut nimbrung tapi nggak terlalu berlebihan, hanya Hmm. ngumpul sebentar ya, menghargai lah ya, menghargai. Hmm. Setelah itu ya sudah fokus lagi. Nah, satu-satunya cara saya tidak terlalu mengikuti arahnya teman-teman waktu itu, Hmm. uh, saya alasannya saya ngerjain tugas gitu. Jadi saya ngerjain tugas. Jadi alasannya saya ngerjain tugas ke teman saya. Saya kebetulan punya kawan gitu ya, kawan Hmm. kawan teman dekat lah. Jadi selama kuliah tuh kita bertiga waktu itu. Hmm. Jadi kebetulan kosannya itu memang nggak begitu dekat sih teman, rada jauh lah, Hmm. sekitar 2 kilo lah. Kalau saya Hmm. di kosan di Pati Ukur, teman-teman saya di Sekolowa waktu itu. Jadi ya saya Hmm. minggatnya ke sana, ngungsinya ke sana supaya bisa Hmm. terhindar. Jadi ya itu kebetulan teman-teman saya itu menurut saya ya mereka itu apa, artinya teman-teman yang artinya yang bisa jaga inilah. Kemudian mereka punya 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 apa namanya, basic juga Hmm. soal agama dan segala macam, jadi kita juga suka sharing-sharing masalah Hmm. itu. Dia ya itu mungkin itu yang bikin saya jadi bisa terhindar dari Hmm. ya teman-teman yang lain. Tapi perjuangan sulit dulu itu sekarang bermanfaat ya. Dengan tadi mengurangi pergaulan. Ya mungkin waktunya dulu senang-senang mungkin. Nah sekarang mungkin ada hikmahnya ya. Ya alhamdulillah, jadi apa ya, uh, itu jadi seandainya itu jadi apa, bahan pemikiran saya juga waktu itu, seandainya saya kemarin nggak nurut misalnya gitu ya, Ngikutin omong. bukannya so alim gitu ya, artinya Uh, saya juga sebenarnya bandel juga, cuman uh, uh. nggak sebrutal teman-teman yang lain lah gitu. Intinya ngikutin Artinya ngikutin omongan eh, orang tua lah ya. pada saat bandel ya tahu tahu batas. Nah gitu, jadi uh, batasannya, uh, artinya itu yang bikin jadi yang mengontrol saya waktu itu Uh, gitu. uh. Jadi, Sebentar ya nih, itulah. sebentar nih. Ini internet kayaknya agak jelek. Sebentar. Internetnya agak jelek. Sebentar. Oke, 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 oke.